The Day After Tomorrow adalah film bencana. Film ini disutradarai oleh Roland Emmerich dan dibintangi oleh Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, dan Emmy Rossum. Film ini mengisahkan tentang perubahan iklim global dan mengakibatkan bencana alam dahsyat di seluruh dunia. Jack Hall, Dennis Quaid, seorang ahli klimatologi yang berusaha untuk memperingatkan dunia tentang ancaman global. Namun, upayanya terlambat dan terjadi badai salju besar yang melanda New York City. Sementara itu, di seluruh dunia terjadi bencana alam yang serupa, termasuk topan dan banjir besar di London, Moskow, dan Tokyo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang klimatologis bernama Jack beserta dengan kedua anggota yang lainnya, yaitu Frank juga Jackson, di mana mereka bertiga sedang melakukan penelitian di benua Antartika. Tapi saat sedang melakukan pengeboran, tiba-tiba saja terjadi retakan besar yang membuat benua Antartika terbelah menjadi dua. Beberapa hari kemudian Jack menjadi seorang pembicara di konferensi PBB tentang pemanasan global di India, di mana di sana Jack memberitahukan bahwa jika bumi terus saja mengalami pemanasan global, maka bumi akan mengalami perubahan iklim yang sangat drastis dalam jangka waktu 100.000 tahun ke depan, maka bumi akan kembali lagi ke zaman es. Setelah itu di luar terlihat bahwa kota New Delhi sedang dilanda oleh hujan salju untuk pertama kalinya, juga menjadi cuaca terdingin yang pernah dirasakan oleh orang-orang di sana. Sementara itu di negara Jepang tanpa diduga sedang terjadi hujan es batu, sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Hal yang tentu saja membuat mereka yang merasakan hal itu, segera berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing. Beberapa hari kemudian Jack mengantarkan anaknya yaitu Sam ke bandara, untuk mengikuti kompetisi akademik di kota New York, bersama dengan kedua temannya. Sementara di tempat lain, para astronot terlihat terkejut di saat melihat planet bumi yang sedang diselimuti oleh banyak sekali awan. Awan itu yang ternyata adalah awan badai yang sedang dilewati oleh Sam bersama dengan temannya, di mana di sana pesawat itu mengalami guncangan begitu hebat, yang membuat semua orang yang berada di sana ketakutan, walaupun pada akhirnya pesawat itu berhasil melewatinya. Hingga di saat mereka bertiga sudah sampai di jalanan kota, tanpa sengaja mereka melihat kejadian langka, kawanan burung-burung yang sedang bermigrasi dari suatu tempat. Pada malam harinya Jack tiba-tiba ditelepon oleh seorang profesor memberitahukan tentang teori Jack yang pernah ia sampaikan, bahwa sekarang penelitian profesor teori Jack tentang mencairnya kutub es sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu 100 tahun, melainkan akan terjadi pada saat ini juga. Sementara di tempat lain, tepatnya di kota Los Angeles tanpa diduga terjadi angin topan yang begitu besar, dan hal itu tentu saja membuat semua orang ketakutan, bahkan angin topan itu bertambah menjadi lebih dari 2, membuat seluruh isi kota hancur sehancur. Kembali lagi kepada Jack, di mana di sana dirinya sedang menjelaskan tentang teori sang profesor juga penelitian dirinya tentang pemanasan global itu kepada semua orang yang berada di sana. Jack juga mengatakan bahwa kejadian-kejadian mengerikan akan segera terjadi untuk waktu ke depan. Jack sempat berbicara kepada wakil presiden negara Amerika Serikat untuk menyuruhnya segera mengevakuasi semua orang pada saat ini juga. Oh my God! Lisa raised the Hollywood sign. The Hollywood sign is
Tapi tentu saja perkataan Jack sama sekali tidak didengarkan oleh wakil presiden, tapi beruntungnya Jack diizinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan perubahan iklim, dibantu oleh kedua temannya dan juga peneliti dari NASA bernama Zainab, dan setelah itu hasil penelitian mereka pun akhirnya keluar. Di sana Jack diberitahu bahwa memang perkataan sang profesor ternyata memang benar adanya, yaitu perubahan iklim yang sangat drastis akan terjadi dalam kurun waktu 6-8 minggu ke depan. Sementara di tempat Sam, dirinya bersama dengan temannya terjebak tidak bisa pulang, karena jadwal penerbangan di Amerika Serikat harus ditunda dahulu, sehingga mereka bertiga pun memutuskan untuk menginap di tempat teman baru mereka. Maybe we should just stay here. Keesokan harinya mereka pun memutuskan untuk pulang dari sana, tapi tanpa diduga mereka malah melihat jalanan kota yang sudah macet juga sudah terendam air, yang disebabkan oleh hujan lebat yang terus turun selama 3 hari berturut-turut. Mereka terus berjalan tapi keadaan memang semakin kacau, yang membuat mereka harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi yaitu menuju gedung perpustakaan, tapi salah satu temanya yang bernama Laura harus terhimpit di antara mobil, kakinya yang mengalami luka akibat goresan. Sementara itu dari arah kejauhan terlihat gelombang tsunami sudah menghantam setengah patung Liberty, disusul oleh pinggiran kota yang tenggelam. Semua orang yang berada di sana berlarian segera menyelamatkan diri masing-masing, tapi Laura yang masih terjebak. Kemudian ia segera menyelamatkan walaupun pun ia tahu bahwa gelombang tsunami itu sudah semakin dekat, tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam perpustakaan. Sementara di tempat lain Jack yang sudah melakukan penelitian lebih lanjut segera menghubungi sang profesor untuk memberitahukan tentang teori terbarunya, bahwa ternyata perubahan iklim secara drastis tidak akan terjadi dalam 6-8 minggu ke depan, melainkan semua ini akan terjadi dalam waktu 10 hari saja. Pada saat itulah bumi akan benar-benar kembali ke zaman es. Khawatir dengan orang tuanya, Sam kemudian segera pergi ke lantai bawah untuk mencari telepon umum. Keadaan di bawah memang sudah terendam oleh air. Sam dengan cepat segera menghubungi orang tuanya, dan beruntungnya Sam tersambung dengan kedua orang tuanya, di mana di sana Sam memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja, dan sedang mengungsi di sebuah perpustakaan umum. Jack yang mendengar hal itu kemudian menjelaskan apa yang terjadi dan menyuruh Sam untuk tetap diam di dalam perpustakaan bagaimanapun keadaannya, dan juga menyuruh Sam untuk membakar apapun, agar membuat dirinya tetap hangat. Jack berkata bahwa dirinya berjanji akan segera menjemput anaknya Sam ke perpustakaan umum itu. Panggilan terputus dan Jack segera menyiapkan diri untuk segera menyusul anaknya ke perpustakaan bersama dengan kedua temannya yang secara rela membantu Jack. Sementara di perpustakaan mereka semua yang sudah mendapatkan baju hangat kemudian melihat ada sebuah kapal pesiar yang melewati depan mereka. Semua hal tentu saja membuat mereka terkejut terhadap kejadian itu, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan selain tetap diam di sana. Di tempat lain sang presiden yang sudah mengetahui tentang penjelasan teori dari Jack, kemudian menyuruh bawahannya untuk segera mengevakuasi semua orang di Amerika bagian selatan, dikarenakan untuk orang yang berada di bagian utara, sayang sekali mereka tidak dapat diselamatkan dikarenakan badai salju yang sudah menyerang dengan begitu dingin. Hal itu tentu saja adalah akibat dari wakil presiden yang tidak mau mendengarkan perkataan Jack sebelumnya.
Beberapa saat kemudian di sekitar perpustakaan air laut sudah dalam keadaan membeku yang membuat semua orang berjalan di atasnya, termasuk salah satu polisi yang berada di perpustakaan juga ingin segera keluar dari sana. Dirinya meminta semua orang untuk mengikutinya, tapi tentu saja Sam yang mendengar hal itu segera mencoba menjelaskan kepada mereka semua untuk tetap di dalam perpustakaan, seperti apa yang telah dikatakan oleh ayahnya, tapi tetap saja sang polisi juga beberapa orang yang lain tidak mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Sam. Mereka semua malah tetap memilih segera pergi dari sana dan meninggalkan beberapa orang di dalam perpustakaan. Mereka yang tetap memilih diam di dalam perpustakaan memutuskan untuk pindah ke dalam ruangan yang terdapat perapian. Mereka pun mencari dan mengumpulkan buku-buku untuk dibakar di dalam perpustakaan, sementara di perjalanan Jack bersama dengan kedua temannya segera pergi menuju tempat Sam berada, tapi tanpa diduga tidak beberapa lama kemudian, mobil mereka harus terjebak di dalam tumpukan salju, yang membuat mereka harus meninggalkan mobil itu, melanjutkan berjalan setelahnya. Tapi tanpa diduga di tengah perjalanan mereka bertiga tanpa sengaja berjalan melewati atap kaca, yang tertutup oleh salju. Tentu saja lama-kelamaan hal itu membuat atap kaca tersebut segera pecah membuat mereka bertiga tertarik ke dalamnya, bahkan salah satu teman Jack yang bernama Frank harus tergantung. Jack yang melihat hal itu tentu saja segera mencoba menyelamatkan temannya, walaupun telah mencoba ternyata Frank yang sudah melihat retakan kaca yang berada di bawah mereka berdua segera memotong tali yang mengikat dirinya, mengorbankan diri agar Jack tidak terjatuh ke dalam gedung seperti dirinya. Pada esok harinya mereka semua yang masih bertahan di dalam perpustakaan tanpa khawatir kepada Laura, yang tiba-tiba mengalami demam tinggi. Sam melihat salah satu kaki Laura yang terluka parah. Sam membuat keputusan, bersama dengan kedua orang temannya, untuk segera pergi mencari obat di dalam sebuah kapal pesiar. Setelah beberapa waktu berjalan mencari-cari kotak obat, akhirnya mereka menemukan obat itu dan beberapa kaleng makanan. Mereka berjalan ke arah luar tapi tanpa diduga mereka malah diserang oleh sekawanan serigala, yang membuat kakinya terluka, tapi pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan cara untuk keluar dari sana dalam keadaan hidup-hidup. Sementara di atas planet bumi para astronot melihat bahwa badai super besar akan segera menyerang negara Amerika Serikat, dan dapat menurunkan suhu yang begitu ekstrim. Hal itu terbukti dengan Jack sedang berjalan sambil membawa salah satu temannya, yang pingsan akibat kelelahan, di mana di sana terlihat sebuah bendera tiba-tiba berhenti berkibar, yang membuat Jack segera pergi ke tempat yang aman untuk menyelamatkan diri. Begitu pula dengan Sam dan teman-temannya yang mengalami hal serupa. Dalam hitungan detik saja keadaan sudah semakin mengerikan, dengan Sam yang dikejar-kejar oleh dinginnya suhu, yang membuat apapun yang berada di sana membeku seketika. Akhirnya mereka pun selamat dan segera membakar lebih banyak buku agar perapian mereka tidak padam, begitupun dengan Jack yang segera menyalakan api untuk membuatnya tetap hangat. Keesokan harinya diperlihatkan salah satu teman Jack yang sudah tersadar, kemudian Jack memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh mereka menemukan beberapa orang yang sudah dalam keadaan tewas akibat membeku. Orang-orang itu adalah rombongan orang yang telah meninggalkan perpustakaan, di mana pada waktu itu Sam telah melarang mereka untuk pergi keluar. Affirmative. It's finally clearing. We're over Europe right now.
Setelah Jack terbangun dari tidurnya, keadaan di sana sudah semakin membaik dari sebelumnya, di mana sekarang badai salju sudah berhenti, dan hanya menyisakan gundukan salju yang hampir mengubur seluruh patung Liberty. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka telah berada di titik tempat di mana perpustakaan itu berada. Tapi sejauh mata memandang hanya ada gundukan salju yang membuat Jack segera berlari ke atasnya, dan tanpa diduga dirinya pun melihat atap gedung perpustakaan itu. Mereka berdua kemudian berjalan masuk perlahan-lahan, dari lorong ke lorong mereka sama sekali tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sampai tibalah di mana mereka melihat ada sebuah pintu yang di bawahnya terlihat ada sebuah cahaya yang berasal dari dalam ruangan. Kemudian ia buka pintunya itu dan melihat ada beberapa orang yang sedang tertidur, termasuk salah satu anaknya yaitu Sam yang segera ia hampiri untuk memeluknya. Of course I did. Tak lama kemudian Jack segera mengirimkan sinyal bantuan, lalu datanglah sebuah helikopter yang membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Di sana ternyata banyak sekali orang yang masih bisa selamat. These past few weeks. Film pun ditutup dengan kondisi bumi yang sudah semakin membaik dan cerah. Walaupun beberapa daratan masih terlihat membeku lalu film pun akhirnya selesai.